Jadi di dalam bagian ini sama-sama kita belajar bahwa untuk menjadi seperti Kristus tidaklah mudah, butuh waktu yang lama dan perlahan. Nah, dalam bagian ini kita sama-sama memahami bahwa kedewasaan rohani. Keras dikit, Bro. Ya, Pak? Keras dikit. Oh, ya baik, Pak. Saya ulang, perlu diulang nih, Pak. Udah aja maskernya, Dek. Sabar. Oke, kalau kayak gini gimana? Oke. Baiklah, saya ulangi lagi. Dalam bagian ini kita sama-sama belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah proses pertumbuhan yang lama dan perlahan. Jadi untuk menjadi seperti Kristus itu tidaklah mudah, butuh waktu yang lama dan perlahan. Dalam bagian ini kita akan sama-sama belajar bahwa kedewasaan rohani tidak terjadi seketika dan otomatis, melainkan merupakan perkembangan yang terjadi perlahan progresif yang memerlukan waktu seumur hidup. Nah, jadi untuk menjadi seperti itu tidak hanya terjadi 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Karena selagi ada di diri kita untuk menjadi seperti dia. Setiap hari yang teruji itu membentuk karakter kita menuju seperti Kristus. Slide berikutnya. Sorry ya, jaringan saya kurang bagus. Oke. Oke, baiklah, Kak. Lanjut. Di bagian ini kita sama-sama belajar untuk memahami bahwa pertumbuhan membutuhkan komitmen secara sadar. Nah, jadi perlu untuk konsep yang pertama kita pahami adalah di saat kita berkomitmen atau mengatakan sesuatu, kita harus sadar. Nah, karena banyak orang atau salah satu pribadi kita sendiri, banyak kita katakan saya berkomitmen untuk mengerjakan ini. Contohnya, saya berkomitmen untuk belajar musik dalam bagian kita. Nah, tapi pada kenyataannya kita tidak sadar dan tentang apa yang ia katakan, itu sekedar kata-kata omong kosong belaka. Jadi saat kita mengatakan kita mau komitmen, kita harus sadar penuh. Kita harus mengerti bahwa saya mengucapkan ini dan harus melakukan ini. Dan saat kita berkomitmen dan kita sadar, disitulah pertumbuhan itu akan terlaksana. Setelah kita berkomitmen, kita harus mempunyai kemauan untuk bertumbuh. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata berkomitmen ya saudara-saudara, kita juga harus memiliki kemauan untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh seperti apa? Untuk bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Dan setelah kita mau untuk bertumbuh, kita memilih atau membuat keputusan untuk bertumbuh, serta melakukan usaha untuk bertumbuh dan tekun dalam pertumbuhan. Nah, jadi ini adalah proses dari kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Pertumbuhan itu tidak hanya terjadi saat kita berkomitmen, tapi ada proses-proses yang harus kita lewati untuk melakukan apa yang telah kita katakan. Dari kita berkomitmen, kita mau, dan kita memutuskan untuk kita mengambil tindakan. Setelah kita mengambil tindakan, itu harus ada usaha. Karena saat berkata-kata tambah usaha, itu kembali lagi hanya omong kosong belaka. Setelah kita usaha, kita harus mentekuni apa yang telah kita katakan. Nah, sebagai contoh dalam pertumbuhan ini atau mengambil komitmen dalam keputusan, yaitu kita sama-sama belajar dalam kisah Matius. Nah, di mana dalam Matius 9 ini mengatakan,
Setelah Yesus pergi dari itu, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, pada masa itu yang Ruth, suaranya putus-putus. melakukan adalah maka matikan Pak. Tadi sore putus sampai mana Kak Andri? Iya, iya. Oke. Sampai mana tadi Putus putus tadi. suaranya? Contoh-contoh. Sampai contoh. Oke. Sampai contoh. Nah. Dari kisah Oke. Gimana Tina? Suaranya kenapa putus-putus terus ya? Iya Pak, jaringan. Silakan apa? Tadi sampai mana Pak suaranya putus-putus biar saya ulangin? Sampai contoh kisah Matius kah Pak? Iya, iya. Iya. Sampai kisah Matius. Nah, Matius pada saat Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, respon dari Matius dalam ayat ini, kita sama-sama mengetahui maka yang Matius lakukan adalah, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Apakah Matius bisa menolak? Bisa. Matius bisa menolak apapun yang ia tidak sukai. Tapi pada saat Yesus mengatakan ikutlah aku, respon yang diambil dari Matius adalah dia bangkit berdiri lalu mengikut Yesus. Jadi dalam ayat ini sama-sama kita belajar bahwa respon kita, keputusan kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Nah, di bagian ini juga dijelaskan bahwa karena kita pasti akan menjadi apapun yang kepadanya kita berkomitmen. Jadi apapun yang kita komitmen Putus lagi ya? Oke. Silakan, Ruth. Sampai di contoh komitmen. Iya, iya. Contoh komitmen dari sekian banyak komitmen yang dilakukan orang-orang di luar sana. Yang pertama itu kita bisa melihat gambar dari seorang anak-anak yang bermain gitar. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa belajar bahwa apabila anak-anak ini memutuskan untuk dia mau belajar gitar, dia pasti pertama itu komitmen bahwa dia harus latihan, harus serius latihan agar dia bisa bermain gitar dengan baik. Nah, di sampingnya ada gambar seorang bapak-bapak yang sedang memanen, kurang lebih gambarnya seperti memanen padi, mengurus sawahnya. Jadi kedua gambar ini menjelaskan bahwa di saat kita
dan tidak konsisten, dia tidak akan bisa bermain gitar dengan baik. Dia hanya stuck level, hanya menjadi pemula, hanya mengerti bagian-bagian dasar, atau menjadi orang yang tidak tahu apa-apa dalam musik, padahal dia sudah berlatih. Karena apa? Karena dia tidak komitmen. Dalam melakukan sesuatu, yang harus kita pelajari adalah kita perlu komitmen, konsisten, dan konsekuen. Dalam kehidupan, bukan hanya dalam mengikut Tuhan, ya, dalam segala kegiatan bidang pembelajaran, dalam bidang yang kita ingin pelajari, kita tuh harus melakukan 3 bagian ini: komitmen, konsisten, dan konsekuen. Bisa kita komitmen, kita harus konsisten dengan apa yang kita katakan. Kita harus menjadi seperti apa yang kita katakan. Kalau channel ini dia komitmen untuk berlatihan, dia harus konsisten dalam melatih penjarian tangannya untuk bermain gitar, agar tangannya lebih lentur dan lebih cepat dalam memindahkan kunci. Dan kalau si bapak ini, dia harus konsisten dalam mengurus sawahnya. Kalau ia tidak konsisten, mungkin sawah-sawahnya ini akan tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik, atau mungkin tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Tapi karena dia konsisten, maka si anak ini akan menjadi pemain gitar yang baik, si bapak ini akan mendapatkan hasil ladang yang baik. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan, dan kita harus mengingat bagian-bagian ini: komitmen, konsisten, dan konsekuen. Bagian berikutnya. Setelah mengetahui contoh dari komitmen, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita dapat diubahkan. Bagaimana cara kita diubahkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Yang pertama, bagian A, kita dapat diubahkan oleh kebenaran. Kebenaran seperti apa? Yang pertama itu kebenaran bahwa kita dapat diubahkan saat kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua itu saat kita melakukan firman Tuhan. Di saat seseorang tinggal di dalam firman Tuhan, berarti dia menghidupi firman itu. Firman itu hidup di dalam dirinya. Secara tidak langsung, di saat kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus itu mengurapi, membantu kita untuk mengingatkan kita apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Menjadi seperti Kristus, Roh Kudus sebagai alarm kita, pengingat kita bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan, hal ini baik untuk dilakukan. Di saat kita dihadapkan dengan pilihan, Roh Kudus adalah menjadi petunjuk kita untuk kita tidak salah dalam memilih sesuatu. Dan tidak hanya tinggal dalam firman, kita harus menjadi pelaku firman. Karena kembali lagi, omong kosong belaka kita katakan kita hidup di dalam firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Kembali lagi, aksi, tindakan kita lebih nyata daripada omongan kita. Kita harus melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 21 mengatakan, tetapi ia menjawab, saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, Yesus mengatakan bahwa hanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan lah yang disebut ibu dan saudara-saudaranya. Jadi apabila kita mau dikatakan adalah saudara Kristus atau dikatakan mau serupa dengan Kristus, kita harus hidup di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Dan yang kedua itu, setelah kita diubahkan oleh kebenaran, kita juga dapat diubahkan oleh masalah. Nah, jadi di dunia ini kita penuh dengan masalah sehari-hari. Apa? Nggak dengar. Aku nggak dengar. Apa? Bapak itu ngomong kah? Ini nggak dengar apa-apa, cuy.